Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Imani Fatihah dengan NIM C1B021090 dari kelas R003 Parodi Manajemen. Alhamdulillah, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Dagang dan Jurnal Pembalik Perusahaan Dagang, dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Saputra SEMM. Baiklah, langsung saja kepada penjelasan saya yang pertama, yaitu penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Adapun pengertian laporan keuangan adalah catatan berupa informasi pada keuangan perusahaan di suatu waktu akuntansi yang dapat menggambarkan kondisi atau kinerja perusahaan tersebut. Dan adapun pengertian laporan perusahaan dagang adalah laporan yang sudah disesuaikan akunnya untuk perusahaan dagang, seperti akun persediaan, akun harga pokok penjualan, akun pembelian, akun penjualan, dan sebagainya, dengan tujuan memberikan informasi posisi kinerja bagian keuangan. Laporan keuangan pada perusahaan dagang sebenarnya tidak terlalu signifikan perbedaannya dari laporan keuangan pada perusahaan jasa atau perusahaan yang lainnya. Pada perusahaan dibagi jadi beberapa jenis, yaitu laporan neraca, arus kas, perubahan modal, dan laba rugi. Jenis laporan tersebut masing-masing mempunyai fungsi dan data-data yang berbeda sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun 10 fungsi pokok laporan keuangan bagi perusahaan dagang adalah: yang pertama, laporan untuk pengawas keuangan; yang kedua, dasar prinsip pendapatan; yang ketiga, prinsip penentuan dividen; yang keempat, dasar pembayaran dividen; yang kelima, dasar pemberian pinjaman; yang keenam, informasi kepada calon investor; yang ketujuh, penentuan nilai investasi; yang kedelapan, kontrol pengawasan pemerintah; yang kesembilan, dasar pengendalian biaya; dan yang terakhir, dasar prinsip perpajakan. Dan adapun contoh dan pengertian laporan keuangan pada perusahaan dagang. Yang pertama, laporan laba rugi. Tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk melaporkan ringkasan pendapatan perusahaan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, dan pendapatan bersih yang dihasilkan yang terjadi selama 1 tahun, kuartal, atau periode waktu lain. Dan adapun contohnya adalah di bawah ini dari PT ABC. Yang kedua, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu dari 3 laporan keuangan utama yang melaporkan kas yang dihasilkan dan dibelanjakan selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan, kuartal, atau tahun. Laporan arus kas bertindak sebagai jembatan antara laporan laba rugi dan neraca dengan menunjukkan bagaimana uang masuk dan keluar dari bisnis. Dan contohnya di bawah ini dari PT ABC. Yang ketiga, neraca. Neraca membantu pemilik dan stakeholder bisnis dan analisis mengevaluasi posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dan kemampuannya untuk membayar kebutuhan operasional dalam bisnis. Kita juga dapat menggunakan neraca untuk menentukan bagaimana memenuhi kewajiban keuangan dan cara terbaik menggunakan kredit untuk membiayai operasi kita. Neraca mungkin juga memiliki rincian dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita dapat melakukan perbandingan 2 tahun berturut-turut. Data ini juga dapat membantu untuk melacak kinerja dan mengidentifikasi cara untuk membangun keuangan dan melihat di mana perlu meningkatkannya. Dan adapun contohnya di bawah ini. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan utang. Laporan utang adalah jumlah hutang kepada perusahaan yang dihasilkan dari perusahaan penyediaan barang dan atau jasa secara kredit. Istilah piutang dagang juga digunakan sebagai pengganti piutang. Jumlah hutang perusahaan dicatat dalam akun buku besar yang berjudul piutang. Saldo yang belum dibayar di akun ini dilaporkan sebagai bagian dari aset lancar yang terdaftar di neraca perusahaan. Dan adapun contohnya adalah di bawah ini. Dan yang terakhir,
Yang kelima, laporan stok barang. Laporan keuangan perusahaan dagang yang tak kalah penting adalah laporan stok barang yang berisi daftar barang, stok pergudangan, dan SKU. Lebih jauh, laporan ini juga bisa berisi data tentang barang yang paling laku penjualan dan juga melihat nilai penjualannya per barang. Seperti contoh di bawah ini. Materi selanjutnya yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik perusahaan dagang. Setelah neraca saldo, setelah penutupan disusun, masih ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan, yaitu membuat ayat jurnal pembalik. Ayat jurnal pembalik atau reversing journal entry, yaitu ayat jurnal untuk membalikkan ayat jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada akhir periode dan mempunyai pengaruh penting terhadap transaksi rutin yang akan terjadi pada periode berikutnya. Ayat jurnal pembalik ini dibuat pada awal periode berikutnya. Ada 4 hal yang memerlukan jurnal pembalik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beban yang dibayar terlebih dahulu atau beban yang dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Misalnya pada 1 Desember 2007 dibayar beban sewa untuk 1 tahun sebesar Rp rupiah 2.400.000. Pada saat terjadi transaksi dibuat jurnal sebagai berikut. Mohon maaf, saya ulangi. Pada saat terjadi transaksi dibuat jurnal sebagai berikut. Beban sewa 2.400.000 dimasukkan kepada debit, dimasukkan ke dalam debit. Yang kas sebesar 2.400.000 dimasukkan ke kredit. Pada 31 Desember 2007 dibuat ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Sewa dibayar di muka Rp2.200.000 dimasukkan ke dalam debit dan Rp2.200.000 dimasukkan kepada kredit. Selanjutnya pada 31 Desember 2007 dibuat juga ayat jurnal penutup seperti berikut. Ikhtisar laba atau rugi Rp200.000 dimasukkan ke dalam debit. Beban sewa Rp200.000 dimasukkan ke dalam kredit. Adapun ayat jurnal pembalik yang dibuat yaitu sebagai berikut. Beban sewa Rp2.200.000 dimasukkan ke dalam debit. Sewa dibayar di muka Rp2.200.000 dimasukkan ke dalam kas. Selanjutnya pendapatan yang belum direalisasikan atau pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Misalnya pada 1 September 2007 perusahaan menerima pendapatan sewa untuk 6 bulan sebesar Rp2.400.000. Pada saat terjadi transaksi dibuat jurnal sebagai berikut. Kas Rp2.400.000 dimasukkan ke debit. Pendapatan sewa Rp2.400.000 dimasukkan ke dalam kas. Dan selanjutnya pada 31 Desember 2007 dibuat ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pendapatan sewa Rp800.000 dimasukkan ke dalam debit. Sewa terima di muka Rp800.000 dimasukkan ke dalam kas. Pada 31 Desember 2007 dibuat juga ayat jurnal penutup sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan sewa Rp1.600.000 dimasukkan ke dalam debit. Ikhtisar laba atau rugi Rp1.600.000 dimasukkan ke dalam kas. Dan adapun ayat jurnal pembaliknya yaitu sebagai berikut. Sewa diterima di muka Rp800.000 dimasukkan ke dalam debit. Pendapatan sewa Rp800.000 dimasukkan ke dalam kas. Selanjutnya beban yang belum dibayar. Misalnya pada 31 Desember 2007 terdapat gaji untuk bulan Desember yang belum dibayar sebesar Rp1.750.000.
untuk karyawan bagian penjualan dan sebesar Rp1.500.000 untuk karyawan bagian kantor. Gaji tersebut dibayarkan untuk tanggal 4 Januari 2008. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2007, yaitu sebagai berikut. Beban gaji bagian penjualan Rp1.750.000 dimasukkan ke dalam debit. Beban gaji karyawan kantor sebesar Rp1.500.000 dimasukkan ke dalam debit, dan utang gaji sebesar Rp3.250.000 dimasukkan dalam kas. Pada awal periode 1 Januari 2008 dibuat ayat jurnal pembalik sebagai berikut. Utang gaji sebesar Rp3.250.000 dimasukkan ke dalam debit. Beban gaji pembagian penjualan sebesar Rp1.750.000 dimasukkan ke dalam kas. Beban gaji karyawan kantor sebesar Rp1.500.000 dimasukkan ke dalam kas. Dan selanjutnya ayat jurnal yang dibuat pada perusahaan pada saat pembayaran gaji, yaitu sebagai berikut. Beban gaji bagian penjualan sebesar Rp1.750.000 dimasukkan ke dalam debit. Beban gaji karyawan kantor sebesar Rp1.500.000 dimasukkan ke dalam debit. Kas sebesar Rp3.250.000 dimasukkan ke dalam kas. Selanjutnya pendapatan yang belum diterima. Misalnya perusahaan menerima bunga setiap tanggal 1 Mei dan 1 November sebesar Rp600.000. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada 31 Desember 2007, yaitu sebagai berikut. Piutang bunga sebesar Rp200.000 dimasukkan ke dalam debit. Pendapatan bunga sebesar Rp200.000 dimasukkan ke dalam kas. Jurnal pembalik yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2008, yaitu sebagai berikut. Pendapatan bunga sebesar Rp200.000 dimasukkan ke dalam debit. Piutang bunga sebesar Rp200.000 dimasukkan ke dalam kas. Adapun ayat jurnal yang dibuat pada saat pembayaran 1 Mei 2008, yaitu sebagai berikut. Kas Rp600.000 dimasukkan ke dalam debit. Piutang bunga sebesar Rp600.000 dimasukkan ke dalam kas. Adapun jurnal pembalik untuk kasus contoh jurnal pembalik untuk kasus perusahaan Suryajati, yaitu sebagai berikut. Baiklah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.